Nah, di sini saya semakin penasaran apa yang tidak benar ini. Kenapa orang berbondong-bondong memeluk Islam? Apakah mereka mau menerima kesesatan seperti segampang itu menerima kesesatan jika memang agama ini tidak benar gitu? Misionaris muda asal Batak masuk Islam karena penasaran kenapa pendetanya selalu menjelek-jelekan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari Jum'ah ini, yuk kita perbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, misionaris muda cerdas asal Batak masuk Islam goncangkan dunia perdebatan di media sosial. Para sobat, kisah yang sangat menarik, sangat menginspiratif. Ini bisa menjadikan momentum orang-orang yang masih ragu, di mana kita tahu bahwa milenial Indonesia dan milenial Eropa dan Amerika lebih dari 50% tak lagi mau ke gereja karena ragu dengan ajaran Kristen atau Katolik. Ini adalah momentum bagi mereka untuk segera masuk Islam. Seperti Christopher ini, kita saksikan para sobat kisah mu'alaf yang sangat inspiratif ini hingga selesai biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Yusuf atau nama panjangnya Muhammad Yusuf Sani. Disebut untuk ketika saya masih Kristen, saya dipanggil sebagai Nuh Christopher Tambunan. Iya. Jadi saya di sini tinggalnya bersama dengan Abah baru saya, Abah Juma, yang Masya Allah. Dia dikenal sebagai kristolog yang sudah mensyahadatkan saya. Kemudian untuk pekerjaan saya untuk saat ini hanya perlu belajar dulu. Oke, hanya seperti itu perkenalan aku. Jadi di sini aku mau memaparkan. Kenapa? Mungkin nanti mengenai asalnya dari mana gitu. Oh iya. Kalau asal aku dari Bekasi, Jakarta, dari suku Batak. Tinggalnya bersama orang tua, bergereja, dan juga belajar agama. Kemudian waktu pergi ke sini itu tanggal 1. Dilanjut lagi, sudah sudah lebih sebulan di sini. Kemudian niat saya bersyahadat itu bukan karena faktor wanita atau harta atau sebagainya. Ini murni karena saya cinta dengan agama Islam. Oke. Kok saya merinding ya? Boleh. Masya Allah. Boleh masuk, Bang? Boleh masuk ke topik, Bang? Boleh, silakan. Jadi saya awali cerita saya kenapa saya bisa tahu Islam, belajar tentang Islam. Itu didasari karena ada rasa yang tidak pas tentang Islam yang saya tahu. Jadi ketika di tahun 2017, ketika saya masih berkelas 1 SMA, banyak ya rumor, cerita, gosip, bahkan tuduhan kepada Islam tentang Islam ini Islam ini agama yang penuh dengan darah, ibaratnya teroris. Kemudian Islam ini
agamanya keras, tidak baik untuk manusia. Nah, kemudian ada yang lebih uniknya, Islam ini disebut Islam ini disebut agama teroris, tapi Islam juga agama terbanyak di dunia. Di situ, di umur saya yang masih tergolong sangat muda, kelas 1 SMA, saya mulai mencari tahu apa kebenaran di faktanya, apa faktanya yang sebenarnya, kenapa bisa disebut sebagai sampai cari tahu dengan bertanya kepada teman-teman saya atas yang masih 16-17 itu pada tahun 2000, dengan kawan-kawan saya mengkorok-korok, ibaratnya mencari tahu Islam teroris itu seperti apa, Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Mulai dari pemuka-pemuka agama, awalnya saya belajar tentang Islam itu dari pendeta saya namanya ada. Kenapa sih Bang, seringkali pendeta kita selalu menjelek-jelekan Islam, selalu mengatakan Islam ini Islam ini agama yang menyembah Allah palsu, disebut sebagai gitu. Lanjut dengan saya mencari tahu. Nah, di sini saya semakin penasaran apa yang tidak benar ini. Kenapa orang berbondong-bondong memeluk Islam? Apakah mereka mau menerima kesesatan seperti segampang itu menerima kesesatan jika memang agama ini tidak benar gitu kan? Ada rasa nggak benar ini yang dibilang sama pendeta ini, pasti karena juga berbeda agama. Mungkin lebih baik saya mencari ke teman-teman saya beragama Muslim, mungkin juga ke pemuka-pemuka agama yang Islam. Nah, kemudian saya mencari tahu, belajar apa itu Islam, gali-gali dari akidahnya, apa Tuhannya, kemana dia beribadah, berapa kali sehari sholatnya, siapa nabinya, bagaimana tentang surga dan nerakanya. Kemudian dilanjutkan pada itu, lambat laun tak terasa itu kan, karena saya sekolah, begitu juga mencari ilmu tentang Islam, lambat laun tak terasa di tahun 2020, mulai di situ. Karena keseringannya pendeta saya mengolok-olokkan tentang Islam begini begitu, ada rasa muak, ada rasa tidak, ini lagi, Islam lagi. Di situ sebenarnya pada waktu kelas 1 SMA, waktu kelas 8 SMP, udah mulai tentang misionaris saya dimasukkan ke dalam hati saya. Di situ sudah diajarkan tentang bagaimana sih Yesus itu bisa mati di kayu salib, bagaimana sih dia bisa diakui sebagai Tuhan, kenapa sih kita harus menjadi pengikut Kristus, kenapa juga kita harus membawa orang lain agar mengikuti agama kita. Kemudian kita belajar juga di dalam misionaris kita bagaimana cara menarik, bagaimana cara menjelaskan apa itu Kristus, bagaimana caranya menyembah Yesus, beribadah, dan juga apa yang kita dapatkan selama kita dalam Kristus. Kemudian dilanjutkan juga pembaptisan, ada baptis air, ada baptis Roh Kudus. Ketika baptis air itu kami ditenggelamkan di dalam air dalam doa. Kemudian lanjut lagi di dalam baptis Roh Kudus itu di mana kita diajarkan untuk menerima Roh Kudus dalam penyembahan Yesus, dan juga ketika kita menyembah Yesus, kita berkata-kata dalam bahasa lain, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi jujur saja, menurut saya aneh, karena bahasa lain ini yang disebut bahasa Roh Kudus seperti dibuat-buat, nggak natural. Kayak mungkin Roh Kudus yang dimaksud itu Roh Kudus yang lain atau bagaimana, tapi Roh Kudus yang disebut dalam gereja saya, yang seperti pendeta saya lakukan seperti
seperti itulah. Itu membuat saya tidak nyaman, kayak ini bukan kemasukan Roh Kudus, ini kayaknya kemasukan roh gila. Ada rasa kayak apaan sih, kok kayak gini sih, nyembah Tuhan tuh ada namanya kekusyukan kan. Menurut saya kusyuk itu dalam beribadah itu wajib, tapi ini seperti tidak kekusyuk gitu, kayak gitu, gerak-gerak sendiri kayak kesetrum gitu. Nah, di situ sebenarnya mulai aneh menurut saya. Kemudian lanjut tadi waktu kelas 11 SMA ya, 2020 saya mulai mencari tahu, belajar apa itu Islam. Tetapi saya di situ udah berjiwa misionaris kecil. Selain dari belajar Islam, saya juga beribadah kepada Yesus sebenarnya di situ. Tidak usah munafik, saya belajar Kristus juga, menyembah Kristus juga, karena memang pada saat itu saya di bawahnya pendeta tadi, si Anggi. Nah, di situ saya ditugaskan sebagai pemuritan anak-anak sekolah yang masih Muslim, menyebarkan Kristen yang sesungguhnya. Kenapa ada Tritunggal? Apa sih yang membuat jika engkau masuk Kristen langsung masuk surga? Begini begitu. Kemudian dilanjutkan juga kita menginjil ke tetangga-tetangga. Kenapa sih harus menginjil? Apa yang kamu dapatkan jika masuk Kristus gitu? Nah, di situ saya langsung di bawah asuhan pendeta saya, Anggi Maringin itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di tahun 2020 itu saya belajar juga tentang Islam, dan di situ juga saya mulai meragukan Kristus. Meskipun saya masih menyembah Kristus, saya mulai kayak meragukan untuk apa sih seperti ini terus. Beribadahnya kayak ya berdoa secukupnya, seperti melipat tangan, tunduk ke kepala. Tetapi di dalam gereja saya tidak nyaman. Ada selalu kayak musik yang keras. Bagi saya ini seperti nonton konser, bukan seperti beribadah. Tidak nyaman. Tapi ya seperti itulah cara beribadah orang Kristen. Ibaratnya musik-musik itu salah satu cara penyembahan kepada Allah, dengan cara bersukaria, memainkan alat musik bejana atau semacamnya, memuliakan Tuhan seperti memuliakan Tuhan. Nah, di sini rasanya memuliakan Tuhan itu sudah berbeda dengan memuliakan Tuhan pada zamannya masih ada Isa. Ibaratnya modernisasi lah. Nah, di situ rasa kenyamanan saya juga tidak suka gitu. Sudah mulai muncul sejak saat itu. Nah, selain daripada saya masih menyembah Kristus pada tahun 2020, saya belajar Islam, dan di situ saya juga mulai belajar tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Apa peran pentingnya di dalam Islam, dan juga kenapa dia disebut Nabi. Kenapa di Kristen beliau disebut Nabi palsu, atau kenapa beliau selalu memegang pedang. Menurut saya luar biasa ya di dalam kisah-kisahnya. Ketika saya mulai mendengarkan Ustadz yang sedang berceramah tentang beliau, nggak bisa nggak nangis. Rasanya kayak, wih, ini orang satu inilah yang pantas disebut sebagai sesungguhnya yang mau rela berkorban, yang mau seperti ibu. Ibaratnya kalau misalnya kita sakit, nah sinilah sakitnya, datangkan kepada ibu, pindahkan kepada ibu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Begitu juga dia seperti sangat sekali sayang umatnya. Dia tidak pernah melepaskan umatnya. Apabila ada itu, saya baca, saya pelajari juga tentang Sakratul Maut yang sempat dia bernegosiasi dengan Allah untuk bagaimana Sakratul Maut umatku ya Allah. Di situ rasanya dia ketika sudah mau Sakratul Maut, sudah mau mati, sudah sakit-sakit, masih sempat memikirkan bagaimana dengan umatku. Di situ membuat saya merinding. Kenapa?
ada orang seperti ini rela benar-benar sakit hanya untuk orang lain. Beliau sangat benar-benar satunya orang yang sangat, ibaratnya ketika saya cinta kepada pemuka agama itu hanya beliau lah menurut saya. Hanya kepada beliau saya merasa, ya Allah, jatuh hati aku kepada beliau. Kenapa bisa ada orang seperti ini? Itu ketika saya belajar Islam, jatuh cinta kepada Nabi kita, Nabi SAW. Tetapi saya salahnya di situ masih di bawah asuhan pendeta, masih mengikuti ibadah. Tapi ya seperti itu, pikiran saya tetap ke Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa saya harus melakukan ini, ibadah seperti ini? Jika saya sudah tahu kebenarannya, sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan Islam. Pada tahun 2021, itu ibaratnya ya saya ada di tengah laut gitu, kayak nggak bisa kemana-mana. Islam sebagai agama saya yang sekarang, dan itu semua mempunyai resiko masing-masing. Di antaranya kalau saya tetap di Kristen, saya sudah tahu kebenaran tentang Islam. Saya sudah tahu kalau Kristen ini tidak benar, saya disebut salah di Islam. Saya sudah mengerti dan mempelajari Islam, tapi saya tetap di Kristen dan melakukan kesalahan-kesalahannya. Nah, di situ rasanya terguncang, terombang-ambing, resah muncul. Tapi juga ketika saya berpikir untuk mualaf, untuk meninggalkan agama saya Kristen ini, di situ juga muncul perasaan apakah saya mampu meninggalkan keluarga saya, apakah saya mampu tetap berada di jalannya. Ibaratnya risiko antara kamu pilih ini atau itu, sama-sama kayak, bukan sama-sama sih, dalam artian Kristen ini, saya di Jakarta, Kristen ini yang membuat saya seperti dari kecil saya sudah beragama Kristen. Begitupun dengan orang tua saya sudah beragama Kristen, saya sudah dididik melalui iman Kristen. Pastinya ada tekanan dari orang tua, ada tekanan dari gereja, ada tekanan dari orang-orang yang sangat sayang kepada saya, yang mendukung saya untuk terus maju dalam Kristen. Oh iya, kebetulan sekali Mama tuh mau sekali saya jadi pendeta, ingin sekali saya jadi pendeta waktu kecil. Jadi waktu SD itu cita-cita saya mau jadi pendeta. Nah, di kemudian hari lanjut lagi ke tadi topiknya. Kalau di Islam itu apakah saya bisa maju? Apakah ada yang mau menjawab setiap pertanyaan saya? Jika saya membutuhkan jawaban, apakah saya akan maju di dalam Islam? Terima keislaman saya juga seperti itu. Ketika saya sedang fokus kuliah juga, fokus kerja, dan juga fokus mendalami Islam. Di situ ada satu orang, kita sebut saja ini orangnya si X ini. Dia mungkin dikirimkan oleh Allah. Mungkin ini jawaban atas setiap keresahan aku. Jadi ini si X sangat dalam artian mensupport saya, benar-benar mensupport saya. Inilah waktunya. Jangan kamu tunda, jangan kamu seperti ayah kamu.
sedikit informasi, bapak saya sudah meninggal sejak saya umur 5 tahun. Iya, dilanjutkan. Jangan sama seperti bapak kamu. Dia yang benar-benar ketika saya punya pertanyaan dia bisa menjawab. Ibaratnya debat, berdiskusi tentang keraguan saya kepada Islam juga. Kenapa ada pedang di tangan kita ketika nanti di hari akhir? Kenapa adanya teroris? Kenapa cinta di dalam Islam itu seperti cinta Nabi Muhammad kepada Aisyah yang baru berumur, ibaratnya masih tergolong belum bisa nikah. Ya, di situ dijelaskan beliau, dan juga dijelaskan beliau kemana arahnya bapak saya ketika sudah meninggal. Kemudian lanjut lagi. Itu awal pertemuan saya dengan beliau itu melalui sosial media, melalui forum-forum belajar beragama. Nah, ketika saat itu hanya berteman biasa, hanya cukup kenalan saja. Oh iya, kamu ini ya namanya. Oh iya, ini ya. Dia belum tahu saya agamanya Kristen. Hanya saja saya memang saat itu sedang mencari-cari juga artikel-artikel Islam yang masuk, yang bisa saya cerna kenapa Islam itu sangat mulia. Saat itu saya juga lagi mencari artikel. Kebetulan bertemu dengan beliau. Ibaratnya bertemu di sosial media. Say hi gitu saya. Hello, belajar Islam juga ya, belajar agama kita ya. Semangat ya, seperti itu aja. Kemudian pas saat itu saya sedang membutuhkan jawaban, saya teringat dengan beliau. Ada pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah sudah jaminanmu neraka. Di situ nanti saya langsung gusar, ibaratnya gedung yang runtuh, kayak udahlah, ada rasa kayak gak nyaman. Kemudian dilanjutkan, akhirnya saya mengaku kepada beliau, non muslim, saya sebenarnya Kristen yang masih belajar tentang Islam, mencari tahu kebenarannya. Dengan adanya beliau, saya mulai berdiskusi, berdialog. Alhamdulillah, beliau sangat, dalam artian mapan memberi jawaban, masuk akal, masuk ke hati, dan juga setiap jawaban beliau selalu aku ingat. Kamu nanti kesini ya, ketika kamu sudah ini, kamu pasti kayak gini. Di Islam itu agamanya seperti ini, ada peraturan, mempunyai akidah yang harus ditaati dalam sholat 5 waktu, dalam begini begitu. Dan juga apa jaminanmu nanti ketika kamu sudah mencapai amal-amal yang baik, sudah memiliki iman yang kuat, apa itu neraka bagi umat muslim? Apakah umat muslim itu mempunyai nerakanya? Apakah juga umat muslim bisa masuk neraka? Apa yang harus dilakukan mencapai surga dalam Islam? Kenapa ada rambut yang dibelah 7, atau sebutannya jembatan Shiratal Mustaqim? Apa itu Dajjal? Apa itu hari penghakiman? Dari dia, ibaratnya ilmunya, alhamdulillah dia, setiap jawabanku mungkin memang betul Allah kirimkan. Jadi masuk, saya nggak asal iya. Itu benar-benar masuk ke hati. Ditambah iman saya semakin kuat tentang Islam. Kemudian ketika itu selesai berargumen dengan beliau, saya memutuskan, oke, saya mualaf. Saya terbang ke Makassar, hanya meninggalkan sepucuk surat untuk orang tua saya. Mah, aku mau pergi, mau belajar. Hanya seperti itu. Kemudian berderai air mata saya setiap jalan, memikirkan apakah saya ini orang yang durhaka terhadap orang tuanya, meninggalkan orang tua seperti itu saja.
Apakah orang tua saya akan baik-baik saja jika saya tinggalkan? Bagaimana dengan nasibnya adik-adikku? Dan juga bagaimana dengan nasib gereja yang akan tahu tentang aku? Mungkin mereka akan malu atau seperti apa? Di jalan saya memikirkan itu benar-benar negatif thinking ya, toxic itu masuk ke dalam hati bercampur dengan kamu harus tahu beneran Islam. Jangan lagi digoyahkan karena keluarga, jangan digoyahkan karena gereja. Ini saatnya kamu move. You must to be move. Kemudian lanjut lagi, saya terbang ke Makassar dan bertemu dengan beliau dan langsung bukan langsung sih di kemudian hari setelah saya ditampung oleh si X ini, di kemudian hari akhirnya memutuskan untuk menghubungi dari Mualaf Center Makassar ini. Iya, Mualaf Makassar Center. Akhirnya ketika hari itu sudah bisa terhubungi, bertemu, dan juga jadwalnya bertemu itu pas banget ada Abah Zuma. Jadi beliau pertama kali bertemu dengan saya cukup kayak wow, berwibawa. Orang ini berwibawa, seperti pasti orang ini banyak ilmu, pasti orang ini bisa men-share ilmunya ke saya gitu. Nah, pas ketemu itu alhamdulillah, yang tadinya ibaratnya masih 85% iman saya terhadap Islam, benar-benar beliau itu ketika saya bertemu dengan beliau, ibaratnya saya terus mengorek-ngorek apa ada yang salah dengan Kristen, kenapa beliau sebut Kristen itu salah, kenapa ini, kenapa itu. Akhirnya saya saya mendiskusikan kenapa Islam selalu melakukan hal ini, kenapa Islam selalu melakukan hal itu, apakah Kristen itu tidak masuk surga, seperti ini, seperti itu. Ibaratnya beliaulah klimaksnya, ibaratnya ujungnya yang benar-benar kayak memantapkan hati saya. Islam. Sudah saatnya saya menjadi Islam. Beliaulah yang ibaratnya bapak ya. Iya benar sih ya. Dia seperti bapak saya sendiri yang benar-benar kayak mantapkan Islam ini. Iya, inilah nikmatnya menjadi Islam. Begitu. Beliau yang 100%kan hati saya untuk memeluk Islam. Kemudian di hari itu pas ketika sudah berdialog dengan Abah yang saya sebut Abah sebagai anak angkatnya saya, yang selalu mensupport saya, alhamdulillah. Sebenarnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa sih saya nggak ke Mualaf Center Jakarta? Kenapa sih nggak ke Mualaf Center Bekasi atau mana saja? Ya, sebenarnya saya simpel jawabannya. Jika Allah memberi hidayahnya di suatu tempat, yaitu tugas saya untuk menjemputnya. Si X ini sudah mungkin ini kiriman Allah. Kenapa harus saya? Udah, ini tugas saya menjemputnya. Tidak perlu X yang lain. Ya memang betul ada Makassar Mualaf ada Mualaf Center di Bekasi, ada Mualaf Center di Jakarta. Tapi ya ini mungkin Allah kirimkan saya di sini untuk benar-benar belajar dasarnya tentang Islam, bertemu dengan orang yang tepat. Bukan berarti di Bekasi atau Jakarta tidak tepat. Mungkin ini yang paling tepat. Saya pikirkan juga mungkin kalau saya di Jakarta diteror ya sama keluarga. Mungkin juga selalu keluarga memaksa untuk bertemu dengan saya, atau ya nauzubillah, seperti itulah. Inilah hati saya Islam sebagai orang Islam yang sesungguhnya, yang benar-benar belajar kenapa Islam itu ada. Maka ketika itu saya masuk Islam, tidak terbelit apapun dari misalnya urusan dunia, percintaan, perjodohan, ataupun pemaksaan. Saya Islam ini benar-benar pure dari hati saya cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya cinta dengan agamanya, saya senang menjadi Islam. Tidak sedikit pun saya sedih menjadi Islam. Saya bisa belajar lebih lagi dengan orang-orang kayak abang ini, Abah
setiap saya punya pertanyaan selalu saya lemparkan. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Jadi ibaratnya hati saya senang punya pengajar. Jadi ibaratnya inilah pesantren saya. Inilah yang menjawab setiap pertanyaan saya. Ya, dialah abah buat saya sebenarnya. Dan ada lagi Tolong yang Jos, dulu dong. Nur Sidik. Bisa nggak teman di mute dulu tuh? Bu Josi, tolong di mute, Bu. Udah saya mute. Oke. Oke, lanjut Ananda, silakan. Iya, beliaulah abahku ini sekarang yang mengangkat aku sebagai anaknya. Saya pun ketika beliau mengatakan sekarang kamu anak saya, ini benar-benar ini lu main-main sama gua gitu kan, ibaratnya lu serius nggak sih anggap anak, berarti kan anak ini bukan hanya main-main, kayak kita dirangkul, kayak kita ya lu kayak anak dia beneran lah gitu kan. Karena saya sejak kecil tidak punya bapak, beliau mengangkat saya, itu cukup kaget buat saya. Dengan semurah itu, dengan murah hati beliau, kamu anak saya loh, dia peluk saya. Jadi ini buat saya apa yang baik sekali ya. Dengan adanya beliau, saya cukup mengerti semuanya, selalu bimbing. Abah itu orang yang baik. Jadi kalau misalnya dia, awalnya saya anggap dia sebagai orang yang mungkin ya, saya sangat beruntung dengan orang-orang seperti Abah ini. Ya inilah tugas saya, menjemput hidayah. Tidak harus di Jakarta, tidak harus di sana. Bisa saja selain di Makassar saya dipanggil di Papua mungkin, tapi ya hidayah saya ada di Makassar, bertemu dengan Abah, bertemu dengan teman-teman kita yang Islam, yang sama-sama membagikan tentang Islam. Di balik semuanya cerita saya sebenarnya itu cerita singkat, ada juga cerita kecil saya. Sejak SD saya sebenarnya sudah vakum makan babi, sudah ya tidak masakan mama itu udah babi itu udah, karena kebanyakan mayoritas Islam, jadi saya ikut-ikutan gitu. Kayak Islam itu mengatakan babi ini seperti ini, ada penyakitnya, ada ini, otomatis itu masuk ke dalam hati saya kayak oh iya ya, oke. Jadi saya tahu apa rahasianya mereka tidak mau makan babi. Jadi saya bukan ikut-ikutan sih, jadi kayak terbawa tidak makan babi. Dan juga karena saya tidak makan babi itu waktu kelas 1 SMA, saya masih ingat banget, kelas 1 SMA sampai 3 SMA, pokoknya sampai saya keluar dari rumah itu saya tidak pernah makan babi. Di saat itu juga, kamu bukan orang Batak ya? Kamu tuh waktu kecil makan babi loh, digituin sama orang tua saya. Kenapa nggak makan babi? Enak. Anjing ini juga nih makan nih. Ya gitulah, saya diolok-olok. Kamu bukan orang Batak, kamu udah kayak Islam kamu, begitu kan. Lagi waktu mencari tahu tentang Islam itu, mengkaji-kaji tentang Islam, berdiskusi, berdialog, itu teman-teman saya juga mensupport di belakang saya. Ada Hamzah dan juga Yoga, dia sangat paham tentang keberadaan saya. Walaupun saya Kristen mau belajar Islam, mereka mau mengajari saya. Beliau mengajak saya ke pengajian dari ustadz-ustadz. Nah, ustadz yang mungkin dikenal oleh kalangan Muslim saat ini, Ustadz Adi Hidayat, saya juga pernah ikut pengajian beliau. Kajiannya diajak oleh teman saya Yoga dan juga Hamzah, ikut pengajian. Kemudian di situ pucuk-pucuknya saya benar-benar kayak kesiksa itu ketika saya meninggalkan orang tua saya, karena saat itu mereka lagi tertidur pulas dan saya ya begitu, hanya meninggalkan sepucuk surat.
Saya tahu saya salah. Eh, Walaupun saya dibenarkan dalam agama, mungkin inilah hati saya tetap merasa bersalah kepada orang tua karena meninggalkan beliau. Meskipun agama membenarkan tidak tidak kamu itu tidak durhaka, tapi bagi saya tetap menyakiti hati beliau, mungkin karena hubungan batin dengan beliau. Kemudian selain dari pengajian, saya juga belajar dari media sosial, dari YouTube. Mungkin waktu itu lagi bingung belajar dari mana. Ya sudah, saya putuskanlah belajar dari YouTube, mungkin asik nih. Nah, dari perdebatan antara agama, ustadz yang berdebat, dari situ semua ilmu yang saya dapat, saya kaji ulang, apakah benar Kristen seperti ini, apakah benar Islam seperti ini. Saya mencari tahu sendiri, mengkorek-korek. Sahabat lain juga selain dari mereka berdua, ada teman lain juga yang ikut terus mensupport. Itulah menurut saya, jika saya tidak menjemput hidayah ini, ya maka rugilah saya. Sudah ada mereka yang mau membantu saya, mau merelakan waktunya untuk mengajari saya. Mungkin jika mau cerita sedikit tentang keluarganya Abil, yang satu keluarga benar-benar dekat dengan saya, mau memeluk saya dan bercerita tentang Islam. Ibaratnya dia ngomong seperti ini, "Nah, kamu tuh kalau misalnya mualaf, jangan lupakan tante. Karena ketika kamu mualaf itu, dosamu tuh bersih. Sampai kamu lupakan." Ya, beliau juga yang membantu saya akui sangat besar jasanya waktu saya di Bekasi. Di Bekasi waktu itu ada pemilu yang kecurangan pemilu, ya, bukan debat sih, kecurangan pemilu waktu itu, demo, dan kebetulan saya ikut melihat, Islam seperti ini. Ada dua sisi antara manusia dan Islam. Jika kita melihat TV Islam itu, mereka yang demo ini bakar ban, bakar halte, bakar, mencaci maki pemerintah. Di sini saya bisa melihat Islam yang sesungguhnya, dan Islam dan hanya manusia. Saya ulangi, di sini saya melihat Islam yang sesungguhnya dan juga hanya diri manusia. Diri manusia ini, ya, mereka lah seperti itu yang seperti melakukan dosa, seperti melakukan maksiat. Nah, Islam yang sesungguhnya ini yang saya lihat, itulah tidak ada keburukan atau kefasikan di dalamnya saya lihat. Ibaratnya seperti kakak saya pengalaman waktu itu, sedang saya boncengi naik motor, beliau hampir bertabrakan dengan saya. Ada orang Islam, beliau bukan memarahi orangnya, tetapi beliau mencaci maki kerudungnya. "Ih, dasar lu cewek berkerudung tolol bangsat, kamu ini Islam bego, dasar Islam bodoh," gitu kan. Padahal saya tegur kakak saya, "Kenapa kamu caci maki agamanya? Bukankah orangnya yang salah?" Begitulah antara manusia dan Islam yang sesungguhnya harus saya pelajari, dan tidak boleh mengatakan kalau agama Islam itu teroris, kalau agama Islam itu pedofil seperti nabinya. Tidak. Saya semakin belajar di situ, sebenarnya yang bersalah itu manusia, bukan Islam. Semakin banyak ilmu saya dapat ketika keluarga saya terus-menerus mencaci maki Islam, semakin banyak saya ilmunya tentang Islam. Ketika pendeta saya mencaci maki tentang keislaman juga, di situ semakin banyak mereka mencaci maki, semakin saya mencari tahu apa kebenarannya. Dan disitulah bibit-bibit dibilang kotornya orang-orang yang menjelek-jelekan Kristen, orang-orang yang menjelekkan Islam, langsung kayak keburukannya kayak, jahat sekali ya, asal memfitnah.
tanpa tahu kebenarannya. Kemudian aku lanjutkan. Itu aku pergi mualaf naik bus, kemudian pergi ke bandara, nyampe di sini Makassar. Beberapa hari dulu ditampung di tempatnya si X, baru bertemu dengan si Abah. Itu rasanya plong karena aku udah bisa bebas dari keluarga untuk sholat. Ada rasa kayak disinilah tempatku sekarang. Jangan sampai aku sedikit pun melihat ke belakang. Dalam artian, kenapa saya meninggalkan Kristen? Dalam artian, saya juga harus. Saya punya prinsip. Ketika kamu melangkah, langkahi langkahmu yang selanjutnya. Jangan sampai kamu mundur ke belakang. Nah, ketika saya melangkah, inilah langkah pertama saya ke Makassar. Inilah tempat saya sekarang, rumah saya bersama dengan teman-teman dan juga keluarga yang menganggap saya ada di sinilah. Saya berkembang. Di sini saya akan benar-benar mengerti Islam yang seperti ini, Islam apa, kenapa Islam ini benar-benar mulia, dan juga saya di sini di Makassar ini, tempat saya yang baru ini, saya akan sukses. Saya akan membuktikan kepada keluarga Islam itu nggak seperti ini. Dan insya Allah dengan dukungan ilmu dari teman-teman dan juga Abah, ada niat untuk mengajak keluarga untuk berkenalan dengan Islam yang sesungguhnya. Mungkin hanya niat, tapi semoga Allah bantu hambanya dengan niatnya ini. Siapa juga ya anak yang tidak mau ibunya ikut benar. Siapa juga yang mau siapa juga anak yang mau ibunya salah, yang mau tersiksa di api neraka. Tidak ada. Kemudian ketika saya mualaf itu bersama dengan Abah, ya itulah rasanya Paul, kayak alhamdulillah akhirnya yang saya nanti tercapai. Saya diakui sebagai Islam sekarang. Saya alhamdulillah saya bebas dari toksik yang selama ini saya pegang, keraguan. Ya, alhamdulillah itu Allah mempertemukan saya dengan orang-orang seperti Abah dan lain-lainnya, orang-orang yang sangat baik, ya, yang membantu saya. Alhamdulillah juga saya bisa hidup dan ditampung di dalam Islamic Center ini. Alhamdulillah. Mungkin kesan yang paling dalam itu yang saya dapat, ketika kamu ragu masuk ke Islam, ingat ini, sesuatu yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu bukan keluarga, bukan emas, bukan uangmu, bukan harta, bukan tahtamu. Yang kamu bawa nanti ke alam kuburmu itu amalmu. Ketika kamu meninggal, emasmu, hartamu, perakmu pergi, amalmu lah yang menemani kamu. Jadi jangan sesekali ingin kita mualaf, jadi ada keluargaku di sini, nanti aku begini, nanti aku dibenci, nanti aku dicoret dari kartu keluarga atau apa selanjutnya. Apakah keluargamu akan menemanimu nanti di alam kubur? Tidak. Yang menemani kamu nanti itu adalah amalmu. Itu kesan yang saya dapat, membuat saya makin semangat masuk Islam, membuat saya semakin berkobar-kobar api Islam saya. Amal saya, bukan keluarga saya nanti yang menemani saya. Jadi keraguan di dalam hati saya itu dihancurkan oleh iman saya kepada Islam. Bagaimana saya ketika nanti di akhirat. Alhamdulillah, begitu cerita saya. Mungkin bisa jadi bahan, insya Allah jadi bahan dukungan untuk teman-teman yang juga mau mualaf. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Abah yang terus menolong saya ketika saya ada pertanyaan, ketika saya ada kebimbangan, ketika saya membutuhkan orang tua, engkau selalu ada.
bersyukur ya punya abah sebaik dia, alhamdulillah. Mungkin saya juga bisa sebagai anak yang baik, sebagai orang yang meringankan bebannya, saya juga mau seperti itu, insyaallah. Nah, begitu juga dengan teman-teman saya, baru masuk Islam, baru ilmunya baru seperti ini, mohon bantuan dan dukungannya, mungkin agar iman saya semakin kuat lagi, semakin mau menyebarkan atau otak saya bisa menangkis dari omongan yang tidak benar. Dan juga ya Allah, ya seperti inilah saya. Semoga orang tua saya ditabahkan hatinya, mau menerima keislaman saya, walaupun saya terakhir berkomunikasi dengan beliau. Jika kamu menganggap saya orang tua, menghargai saya orang tua, tinggalkan Islam, agama keji iblis setan itu, masuk ke Kristen. Jika kamu tidak menghargai saya, sudah cukup. Kamu bukan anak saya. Kamu tidak punya keluarga di sini. Kamu bukan anak saya. Sudah cukup kamu menyiksa saya sebagai orang tua. Inilah kamu. Aku menjelaskan ya harus kan diwajib terus menghormati orang. Saya menghormati menurut agama saya. Saya juga senang mengasihi, menyayangi kalian, keluarga, rasa keluarga. Christopher mana dia? Signalnya mungkin ya, signalnya kelempar itu bang. coba dicek dulu. Iya, kebetulan dia di lantai 1 soalnya wifi ada di sini di lantai 2. Ntar ya. Oke. Ya, udah. Nah itu ada lagi tuh. Lanjut silakan. Saya lanjut ya. Iya. Iya. Meskipun orang tua tidak mengakui keislaman saya dan masih menyuruh-nyuruh saya masuk kembali ke agama Kristen, itu bagi saya mungkin saya terima. Mungkin itu tugas saya juga membuat mereka sadar tentang Islam itu apa. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah membiarkan saya sallallahu alaihi wasallam tentang kerinduanku kepada ini dan inspirasi bagi orang yang mau meninggalkan Kristen, mau meninggalkan buruknya agama Kristen. Insyaallah maju, jangan sampai kamu berhenti karena orang tua atau segala hal. Yang penting itu amalmu ketika nanti kamu di akhirat. Begitu dari cerita saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.